Misal, jika disuruh mencari elastisitas permintaan pada saat harga ini dari persamaan ini, ya, 2 dari persamaan kini sama dengan 20 dikurang 5P. Jika gambarnya seperti ini, nah, dengan fungsi ini, jadi tolong diingat, nilai elastisitas permintaan itu persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari persentase perubahan harga barang itu sendiri. Nah, ini dituliskan dengan persamaan diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q. Maka nilai diferensial Q terhadap diferensial P ini diperoleh dari sini, diturunkan. Maka min 5A, min 5 ini sebagai patokan. Maka yang min 5 ini sudah dapat di sini, P sudah dapat dari sini. Q ini dicari dengan cara sebagai berikut. Pada waktu P2, maka nilai Q ini tinggal kita masukkan ke sini, dapat 10, sehingga elastisitas permintaan ini diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q ini sudah dapat min 5 dikali P ini 2 dikali Q 10. Nah, maka di sini dapat ED sama dengan min 1. ED min 1 ini itu sama dengan 1 karena tanda negatif ini menunjukkan konsekuensi hukum permintaan. Pertanyaan, apa yang menjadi arti dari ED sama dengan 1 ini? Untuk mempermudah, 1 itu sama dengan 1/1, sementara konsep daripada elastisitas permintaan itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga. Maka yang satu pembilang ini menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta, yang satu penyebut ini menunjukkan persentase perubahan harga. Sehingga dapat diartikan dengan mudah, jika harga berubah 1%, maka jumlah barang yang diminta berubah 1%. Jika harga berubah 1%, maka jumlah barang yang diminta berubah 1%. Atau jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang diminta turun 1%. Atau jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang diminta naik 1%. Nah, yang kedua, carilah elastisitas penawaran pada saat harga Rp2 dari persamaan Q sama dengan 20 tambah 5P. Ini elastisitas penawaran, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat persentase perubahan harga. Secara matematis, ES sama dengan diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q. Maka fungsi penawaran 20 tambah 5P diferensial P terhadap diferensial Q ini terhadap diferensial P sama dengan 5. Sementara waktu harga 2, jumlah QS itu dimasukkan ke fungsi ini, maka dapat dia 30. Sehingga elastisitas penawaran itu diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q, tinggal memasukkan ini 5 dikali 2 dibagi 30, 0,3. Untuk mempermudah, arti ES 0,3 ini dibuat seperti ini. ES sama dengan 0,3, 0,3 itu sama dengan 0,3 dibagi 1.
Pembilang ini menunjukkan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan, dan penyebut ini menunjukkan persentase perubahan harga barang itu sendiri, sehingga dapat diartikan jika harga berubah 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berubah 0,3%. Atau lebih detailnya, jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan naik 0,3%. Atau jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan turun 0,3%. Contoh yang ketiga, cara fungsi permintaan barang A. QA sama dengan PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3. Maka untuk mencari nilai elastisitas permintaan barang ini, konsep daripada elastisitas permintaan barang A diferensial QA terhadap diferensial PA dikali harga barang A dibagi jumlah barang A. Sementara permintaan untuk barang A, PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3, diturunkan terhadap PA. Berarti selain PA dianggap konstanta. Dengan kata lain, yang ini jangan dikutak-katik, ya. Ini jangan dikutak-katik daerah ini. Maka tinggal yang ini. Min 2 pindah ke depan PA. Min 2 dikurang 1, min 3. Kemudian turunkan kembali ini menjadi PB pangkat min 3. Maka dengan demikian, ini sudah dapat PA diketahui, QA diketahui. Maka yang ini dikali PA ini, QA ini. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Maka elastisitas permintaan barang A itu min 2 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 3 yang ini, dikali PA ini, PA pangkat min 2 naik ke atas, ya. Dia naik ke atas, dia menjadi positif dia. Sini. PB pangkat min 3 naik ke atas menjadi plus. Maka dengan demikian, elastisitas permintaan barang A itu dapat dicari sebagai berikut. Min 2 PA pangkat min 3 ini dikali PB pangkat min 3 ini, dikali ini ke sini, ini ya, dikali ini. Maka dapat min 2 sama dengan 2. Dari mana? Perhatikan. PA pangkat min 3 dikali PA pangkat 1 dikali PA pangkat 2, berarti ini pangkat 3. X pangkat 2 dikali X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 5. Pangkat ini dijumlahkan. Jika X pangkat min 3 dikali X pangkat 3, pangkatnya dijumlahkan, X pangkat 0. Maka ini ke sini semua pangkat 0, apapun di pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Ini 1, ini 1. Nah, kemudian PB pangkat min 3 ini, ini PB pangkat 3 dijumlahkan min 3 tambah 3, 0. Maka PB pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga hasilnya sama dengan min 2. Nah, elastisitas permintaan untuk barang A adalah min 2. Min ini konsekuensi permintaan, arti ini sama dengan 2, artinya lebih besar 1. Maka rupa permintaan barang A ini bersifat drastis. Fungsi permintaan terhadap barang B. QB sama dengan PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1. Pertanyaan yang sama, mencari elastisitas barang B. Kembali konsep elastisitas permintaan barang B, diferensial jumlah barang B terhadap harga barang B dikali harga barang B dikali dibagi jumlah barang B. Jumlah barang B ini. Untuk mencari ini diturunkan terhadap PB. Jika diturunkan terhadap PB, yang ini jangan kutak-katik. Anda hanya mengkutak-katik ini. Maka min 1 ini
dikali PB pangkat min 2 dikurang 1. Setelah itu baru ini amplifikat menjadi PA pangkat min 3 dikali min PB pangkat min 2. Ini dapat, maka prestasi permintaan untuk barang B itu, ini sudah dapat, PB dapat, QB diketahui dari sini. Maka disederhanakan, min 1 ini dari sini, PA pangkat min 3 ini, PB pangkat min 2 ini. Kemudian harga PB dibagi jumlah QB ini. Maka saya pindahkan ke sini. Ya, saya pindahkan ke sini. Ini QB itu yang ini. Sehingga prestasi barang B itu sama dengan PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2 ini. PA pangkat min 3 naik ke atas menjadi pangkat 3 plus PB pangkat min 1 naik ke atas 1, maka PA pangkat min 3, PA pangkat 3 habis. Kemudian PB pangkat min 2, PB pangkat 1, PB pangkat 1. Berarti pangkat 0 sama dengan 1. Jadi prestasi permintaan barang B itu sama dengan 1. Dengan kata lain, bersifat uniter. Elastisitas silang. Sebagai ilustrasi di sini harga, di sini kuantiti, ini harga, ini kuantiti. Ini untuk bubuk kopi, ini untuk gula. Pada waktu harga kopi ini 3.000, jumlah barang yang diminta itu sebesar 20. Ini berupa permintaan untuk kopi. Pada waktu harga gula 10.000, jumlah permintaan gula itu sebesar 50. Jika harga kopi itu turun catir separius dari 3.000 menjadi 2.000, maka jumlah kopi yang diminta menjadi naik sebesar 30. Karena jumlah bubuk kopi ini sudah naik untuk membuat kopi manis, maka akibat jumlah bubuk kopi naik, maka permintaan untuk gula itu akan naik. Tapi permintaan untuk gula ini naik bukan karena harga gula yang turun, tapi karena jumlah ini yang naik, maka permintaan gula naik menjadi 70. Ini berupa permintaan gula pertama, ini gula yang kedua. Ini 2 ya, 2. Maka dengan demikian terjadi perubahan gula di sini 20 ini. Sebagai akibat perubahan harga kopi turun min 1.000, 3.000 dikurang 2.000. Harga kopi mula-mula ini 3.000, jumlah gula mula-mula 50. Jika data ini dimasukkan ke rumus elastisitas silang dari gambar di atas, maka ini disebut dengan elastisitas gula terhadap kopi. Jadi gula ini yang menjadi akibat, kopi ini sebagai penyebab. Maka ditulis elastisitas silang gula terhadap kopi. Pertama ini menunjukkan dia itu sebagai akibat, sementara penyebabnya itu adalah unsur yang kedua ini. Maka dengan demikian elastisitas silang gula ini dibaca gula terhadap kopi. Beda kopi terhadap gula. Jika gula terhadap kopi, berarti yang pertama ini sebagai akibat, ini sebagai penyebab. Maka itu sama dengan diferensial jumlah gula sebagai akibat perubahan harga kopi dikali harga kopi dibagi perubahan jumlah gula. Maka elastisitas gula kopi itu selain G ini menunjukkan perubahan jumlah sebagai akibat, K ini perubahan harga kopi sebagai penyebab. Maka elastisitas gula kopi itu sama dengan diferensial jumlah gula terhadap diferensial harga kopi dikali harga kopi dibagi jumlah gula. Maka perubahan jumlah gula tadi sebanyak 20, 50 ke 70, perubahan harga minus harga kopi mula-mula 3.000, jumlah gula mula-mula 50, maka dapat min 1,2. Jika elastisitas silang itu positif, maka hubungan kedua barang itu disebut dengan barang substitusi. Tetapi jika antara
elastisitas silang AB itu negatif, maka dikatakan barang komplementer. Jadi karena ini negatif, maka antara barang gula dan kopi adalah barang komplementer, artinya saling melengkapi. Nah, apa perbedaan elastisitas gula kopi dan elastisitas kopi gula? Elastisitas gula kopi adalah elastisitas silang barang G terhadap barang K. Sehingga elastisitas GK ini persentase perubahan jumlah gula ini sebagai akibat. Ini ya unsur pertama. Unsur yang kedua ini sebagai penyebab. Dikali harga penyebab dibagi jumlah gula. Maka EGK di sini dalam hal ini jumlah gula yang berubah bukan karena harga gula yang berubah, tetapi sebagai akibat perubahan harga barang lain, yaitu harga kopi. Maka elastisitas kopi gula ini beda. Jika di sini GK ini KG, ya, berarti yang K ini sebagai akibat, penyebabnya harga G, ya, maka ditulis dia diferensial K terhadap diferensial harga G dikali harga G dibagi jumlah K. Nah, jadi elastisitas KG ini dalam hal ini jumlah ini yang berubah, bukan karena harga ini yang berubah, tetapi sebagai akibat perubahan harga barang lain, dalam hal ini harga gula. Nah, di sini ada kasus ya. QA sama dengan PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3. Dan untuk barang B, PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3, inilah jumlah barang B, fungsi permintaan barang A. Bagaimana hubungan antara kedua barang itu? Nah, perhatikan. EAB di sini diferensial QA terhadap diferensial harga B dikali harga B dikali dibagi jumlah barang A yang ini. Maka sementara QA sama dengan yang ini, PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3, jika didiferensialkan ini ya terhadap PB, berarti yang ini jangan dikotak-katik. Kemudian min 3 pindah ke sini, maka yang ini dikurang 1, min 3 dikurang 1, maka elastisitas AB itu PA pangkat min 2 dikali min 3 PB pangkat min 4 dikali PB dikali PB dibagi QA. QA ini sudah dapat ya, yang ini QA, ini naik ke atas menjadi plus, ini naik ke atas menjadi plus. Maka dengan demikian ya, perhatikan di sini PA pangkat PB naik ke atas, PB pangkat 3 naik ke atas, maka elastisitas AB itu sama dengan ini habis, PA pangkat 2 habis, PB pangkat min 4 habis, ini 1, ini 3, maka itu sama dengan min 3 ya, ini negatif. Maka hubungan kedua antara barang AB itu adalah barang komplementer. Fungsi permintaan untuk barang A dan barang B, ini untuk A, ini untuk B, fungsi permintaan ya. Cara nilai elastisitas AB dan BA, beda AB sama BA. Misal, jika disuruh mencari elastisitas permintaan pada saat harga ini dari persamaan ini ya, 2 dari persamaan ini sama dengan 20 dikurang 5P. Jika gambarnya seperti ini, dengan fungsi ini, jadi
tolong diingat, nilai elastisitas permintaan itu persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari persentase perubahan harga barang itu sendiri. Nah, ini dituliskan dengan persamaan diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q. Maka nilai diferensial Q terhadap diferensial P ini diperoleh dari sini, diturunkan. Maka min 5A. Min 5 ini sebagai patokan. Maka yang min 5 ini sudah dapat di sini. P sudah dapat dari sini. Q ini dicari dengan cara sebagai berikut. Pada waktu P2, maka nilai Q ini tinggal kita masukkan ke sini. Dapat 10 sehingga elastisitas permintaan ini diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q ini sudah dapat min 5 dikali P ini 2 dikali Q 10. Nah, maka di sini dapat ED sama dengan min 1. ED min 1 ini itu sama dengan 1 karena tanda negatif ini menunjukkan konsekuensi hukum permintaan. Pertanyaan, apa yang menjadi arti dari ED sama dengan 1 ini? Untuk mempermudah, 1 itu sama dengan 1/1, sementara konsep daripada elastisitas permintaan itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga. Maka yang satu pembilang ini menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta, yang satu penyebut ini menunjukkan persentase perubahan harga. Sehingga dapat diartikan dengan mudah, jika harga berubah 1%, maka jumlah barang yang diminta berubah 1%. Jika harga berubah 1%, maka jumlah barang yang diminta berubah 1%. Atau jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang diminta turun 1%. Atau jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang diminta naik 1%. Nah, yang kedua, carilah elastisitas penawaran pada saat harga Rp2 dari persamaan Q sama dengan 20 tambah 5P. Ini elastisitas penawaran, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat persentase perubahan harga. Secara matematis, ES sama dengan diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q. Maka, fungsi penawaran 20 tambah 5P, diferensial P terhadap diferensial Q ini terhadap diferensial P sama dengan 5, sementara waktu harga 2, jumlah QS itu dimasukkan ke fungsi ini, maka dapat dia 30. Sehingga elastisitas penawaran itu diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q, tinggal memasukkan ini 5 dikali 2 dibagi 30, 0,3. Untuk mempermudah, arti ES 0,3 ini dibuat seperti ini. ES sama dengan 0,3, 0,3 itu sama dengan 0,3 dibagi 1. Pembilang ini menunjukkan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan, dan penyebut ini menunjukkan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Sehingga dapat diartikan, jika harga berubah 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berubah 0,3%. Atau lebih detailnya, jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan naik 0,3%.
Atau jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan turun 0,3%. Contoh yang ketiga, cara fungsi permintaan barang A. QA sama dengan PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3. Maka untuk mencari nilai elastisitas permintaan barang ini, konsep daripada elastisitas permintaan barang A diferensial QA terhadap diferensial PA dikali harga barang A dibagi jumlah barang A. Sementara permintaan untuk barang A, PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3 diturunkan terhadap PA. Berarti selain PA dianggap konstanta. Dengan kata lain, yang ini jangan dikutak-katik, ya. Ini jangan dikutak-katik daerah ini. Maka tinggal yang ini. Min 2 pindah ke depan PA. Min 2 dikurang 1, min 3. Kemudian turunkan kembali ini menjadi PB pangkat min 3. Maka dengan demikian, ini sudah dapat PA diketahui, QA diketahui. Maka yang ini dikali PA ini, QA ini. Saya pindahkan ke sini. Ini ya. Maka elastisitas permintaan barang A itu min 2 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 3 yang ini. Dikali PA ini, PA pangkat min 2 naik ke atas. Ya. Dia naik ke atas, dia menjadi positif dia. PB pangkat min 3 naik ke atas menjadi plus. Maka dengan demikian, elastisitas permintaan barang A itu dapat dicari sebagai berikut. Min 2 PA pangkat min 3 ini dikali PB pangkat min 3 ini. Dikali ini ke sini, ini ya, dikali ini. Maka dapat min 2 sama dengan 2 dari mana? Perhatikan. PA pangkat min 3 dikali PA pangkat 1 dikali PA pangkat 2, berarti ini pangkat 3. X pangkat 2 dikali X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 5. Pangkat ini dijumlahkan. Jika X pangkat min 3 dikali X pangkat 3, pangkatnya dijumlahkan, X pangkat 0. Maka ini ke sini semua pangkat 0, apapun di pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Ini 1, ini 1. Nah, kemudian PB pangkat min 3 ini, ini PB pangkat 3. Dijumlahkan min 3 tambah 3, 0. Maka PB pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga hasilnya sama dengan min 2. Nah, elastisitas permintaan untuk barang A adalah min 2. Min ini konsekuensi permintaan, arti ini sama dengan 2, artinya lebih besar 1. Maka rupa permintaan barang A ini bersifat drastis. Fungsi permintaan terhadap barang B. QB sama dengan PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1. Pertanyaan yang sama, mencari elastisitas barang B. Kembali konsep elastisitas permintaan barang B, diferensial jumlah barang B terhadap harga barang B dikali harga barang B dikali dibagi jumlah barang B. Jumlah barang B ini. Untuk mencari ini diturunkan terhadap PB. Jika diturunkan terhadap PB, yang ini jangan kutak-katik. Anda hanya mengkutak-katik ini. Maka min 1 ini dikali PB pangkat min 2 dikurang 1. Setelah itu baru ini amplifikan menjadi PA pangkat min 3 dikali min PB pangkat min 2. Ini dapat, maka elastisitas permintaan untuk barang B itu, ini sudah dapat, PB dapat, QB diketahui dari sini. Maka disederhanakan, min 1 ini dari sini, PA pangkat min 3 ini, PB pangkat min 2 ini. Kemudian harga PB
dibagi jumlah QB ini. Maka saya pindahkan ke sini. Ya, saya pindahkan ke sini. Ini QB itu yang ini. Sehingga resistasi barang B itu sama dengan PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2 ini. PA pangkat min 3 naik ke atas menjadi pangkat 3 plus PB pangkat min 1 naik ke atas 1, maka PA pangkat min 3 PA pangkat 3 habis. Kemudian PB pangkat min 2 PB pangkat 1 PB pangkat 1 berarti pangkat 0 sama dengan 1. Jadi resistasi permintaan barang B itu sama dengan 1. Dengan kata lain bersifat uniter. Elastisitas silang sebagai ilustrasi, di sini harga, di sini kuantiti, ini harga, ini kuantiti. Ini untuk bubuk kopi, ini untuk gula. Pada waktu harga kopi ini 3.000, jumlah barang yang diminta itu sebesar 20. Ini berupa permintaan untuk kopi. Pada waktu harga gula 10.000, jumlah permintaan gula itu sebesar 50. Jika harga kopi itu turun ceteris paribus dari 3.000 menjadi 2.000, maka jumlah kopi yang diminta menjadi naik sebesar 30. Karena jumlah bubuk kopi ini sudah naik untuk membuat kopi manis, maka akibat jumlah bubuk kopi naik, maka permintaan untuk gula itu akan naik. Tapi permintaan untuk gula ini naik bukan karena harga gula yang turun, tapi karena jumlah ini yang naik, maka permintaan gula naik menjadi 70. Ini berupa permintaan gula pertama, ini gula yang kedua. Ini 2 ya, 2. Maka dengan demikian terjadi perubahan gula di sini 20 ini sebagai akibat perubahan harga kopi turun min 1.000, 3.000 dikurang 2.000. Harga kopi mula-mula ini 3.000, jumlah gula mula-mula 50. Jika data ini dimasukkan ke rumus elastisitas silang dari gambar di atas, maka ini disebut dengan elastisitas gula terhadap kopi. Jadi gula ini yang menjadi akibat, kopi ini sebagai penyebab. Maka ditulis elastisitas silang gula terhadap kopi. Unsur pertama ini sebagai penyebab. Unsur pertama ini sebagai akibat jumlahnya, ya. Unsur kedua ini K ini sebagai penyebab harga. Saya ulangi, unsur pertama ini menunjukkan dia itu sebagai akibat, sementara penyebabnya itu adalah unsur yang kedua ini. Maka dengan demikian elastisitas silang gula ini dibaca gula terhadap kopi. Beda kopi terhadap gula. Jika gula terhadap kopi, berarti yang pertama ini sebagai akibat, ini sebagai penyebab. Maka itu sama dengan diferensial jumlah gula sebagai akibat perubahan harga kopi dikali harga kopi dibagi perubahan jumlah gula. Maka elastisitas gula kopi itu, selain G ini menunjukkan perubahan jumlah sebagai akibat, K ini perubahan harga kopi sebagai penyebab. Maka elastisitas gula kopi itu sama dengan diferensial jumlah gula terhadap diferensial harga kopi dikali harga kopi dibagi jumlah gula. Maka perubahan jumlah gula tadi sebanyak 20, 50 ke 70, perubahan harga minus harga kopi mula-mula 3.000, jumlah gula mula-mula 50, maka dapat min 1,2. Jika elastisitas silang itu positif, maka hubungan kedua barang itu disebut dengan barang substitusi. Tetapi jika antara elastisitas silang AB itu negatif, maka dikatakan barang komplementer. Jadi karena ini negatif, maka antara barang gula dan kopi adalah barang komplementer, artinya saling melengkapi. Nah, apa perbedaan
elastisitas gula kopi dan elastisitas kopi gula. Elastisitas gula kopi adalah elastisitas silang barang G terhadap barang K. Sehingga elastisitas GK ini persentase perubahan jumlah gula ini sebagai akibat. Ini ya unsur pertama. Unsur yang kedua ini sebagai penyebab. Dikali harga penyebab dibagi jumlah gula. Maka EGK di sini dalam hal ini jumlah gula yang berubah bukan karena harga gula yang berubah, tetapi sebagai akibat perubahan harga barang lain, yaitu harga kopi. Maka elastisitas kopi gula ini beda. Jika di sini GK ini KG, ya, berarti yang K ini sebagai akibat, penyebabnya harga G, ya, maka ditulis dia diferensial K terhadap diferensial harga G dikali harga G dibagi jumlah K. Nah, jadi elastisitas KG ini dalam hal ini jumlah ini yang berubah, bukan karena harga ini yang berubah, tetapi sebagai akibat perubahan harga barang lain, dalam hal ini harga gula. Nah, di sini ada kasus ya. QA sama dengan PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3. Dan untuk barang B, PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3. Inilah jumlah barang B, fungsi permintaan barang A. Bagaimana hubungan antara kedua barang itu? Nah, perhatikan. EAB di sini diferensial QA terhadap diferensial harga B dikali harga B dikali dibagi jumlah barang A yang ini. Maka sementara QA sama dengan yang ini, PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3, jika didiferensialkan ini ya terhadap PB, berarti yang ini jangan dikutak-katik. Nah, kemudian min 3 pindah ke sini, maka yang ini dikurang 1, min 3 dikurang 1, maka elastisitas AB itu PA pangkat min 2 dikali min 3 PB pangkat min 4 dikali PB dikali PB dibagi QA. QA ini sudah dapat, ya. Yang ini QA, ini naik ke atas menjadi plus, ini naik ke atas menjadi plus. Maka dengan demikian, ya, perhatikan di sini, PA pangkat PB naik ke atas, PB pangkat 3 naik ke atas, maka elastisitas AB itu sama dengan ini habis, PA pangkat 2 habis, PB pangkat min 4 habis, ini 1, ini 3, maka itu sama dengan min 3, ya. Ini negatif, maka hubungan kedua antara barang AB itu adalah barang komplementer. Fungsi permintaan untuk barang A dan barang B, ini untuk A, ini untuk B, fungsi permintaan, ya. Cara nilai elastisitas AB dan B, ya. B